Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati dari Prodi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan memaparkan resum dari setiap pertemuan mata kuliah analisis resiko bisnis. Langsung kita ke materi pertama. Materi pertama yaitu pengenalan analisis risiko bisnis. Salah satu unsur dalam menunjang pelaksanaan tata kelola perusahaan adalah pengelolaan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Manajemen perusahaan melakukan identifikasi serta perkiraan kemungkinan munculnya potensi risiko beserta dampaknya dan diikuti dengan penentuan tingkat risiko tersebut. Secara umum ada 6 tujuan risk management dalam perusahaan atau badan usaha, diantaranya adalah 1. Melindungi perusahaan, memberikan perlindungan terhadap perusahaan dari tingkat risiko signifikan yang bisa menghambat proses pencapaian tujuan perusahaan. 2. Membantu pembuatan kerangka kerja, membantu dalam proses pembuatan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten. 3. Mendorong manajemen agar proaktif, mendorong manajemen agar bertindak proaktif dalam mengurangi potensi risiko, dan menjadikan manajemen risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan kinerja perusahaan. 4. Sebagai peringatan untuk berhati-hati, mendorong semua individu dalam perusahaan agar bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan demi tercapainya tujuan yang diinginkan bersama. 5. Meningkatkan kinerja perusahaan, membantu meningkatkan kinerja perusahaan dengan menyediakan informasi tingkat risiko yang disebutkan dalam peta risiko, risk map. 6. Sosialisasi manajemen risiko, membangun kemampuan individu maupun manajemen untuk mensosialisasikan pemahaman tentang risiko dan pentingnya risk management. Materi kedua, konsep risiko, ketidakpastian, serta sumber dan tipe risiko. Risiko diartikan sebagai probabilitas suatu kejadian yang mengakibatkan kerugian ketika kejadian tersebut terjadi selama periode tertentu. Serliwati, 2016. Ada 2 jenis risiko secara umum yang dikemukakan oleh Hanafi, 2006/6. 1. Risiko murni, pure risk, yaitu ketidakpastian terjadi sebuah kerugian atau dengan bahasa lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. 2. Risiko spekulasi, yaitu risiko yang berhubungan dengan kejadian dua kemungkinan, yakni peluang mengalami kerugian finansial atau mendapatkan keuntungan. Menurut Godfrey, 1996, terdapat sumber risiko yang harus diketahui dan diidentifikasi sebagai langkah permulaan menangani risiko, yaitu A. Politik, B. Lingkungan, C. Perencanaan, D. Pemasaran, E. Mode ekonomi, F. Keuangan, G. Alami, natural, H. Proyek, I. Teknis, J. Manusia, K. Kriminal, L. Keselamatan. Risiko, proses manajemen risiko, dan enterprise risk management. Materi 3. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut ini. Manajemen risiko bertujuan untuk mengelola risiko tersebut sehingga kita bisa memperoleh hasil yang paling optimal. 1. Identifikasi risiko. 2. Evaluasi dan pengukuran risiko. Dan 3. Pengelolaan risiko. Pandangan lama menganggap ada hubungan positif antara risiko dengan tingkat keuntungan. Semakin tinggi risiko, akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan. Jika suatu organisasi ingin meningkatkan tingkat keuntungannya, maka organisasi tersebut harus menaikkan risikonya. Pandangan baru mengatakan bahwa hubungan antara risiko dengan tingkat keuntungan tidak bersifat linear, tetapi non-linear. Pada wilayah 1, risiko yang diambil oleh perusahaan terlalu kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh juga kecil. Pada tahap ini, risiko masih bisa ditingkatkan untuk meningkatkan tingkat keuntungan. Selanjutnya materi keempat yaitu alat dan teknik pengelolaan risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur risiko, serta membentuk strategi untuk mengelolanya melalui sumber daya yang tersedia. Strategi yang dapat digunakan antara lain mentransfer risiko pada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek buruk dari risiko dan menerima sebagian maupun seluruh konsekuensi dari risiko tertentu. Beberapa alternatif untuk pengelolaan risiko. Beberapa alternatif bisa dipilih untuk mengelola risiko yang dihadapi, yaitu 1. Penghindaran risiko, risk avoidance. Risiko yang tidak perlu, risiko yang bisa dihilangkan tanpa ada pengaruh negatif terhadap pencapaian tujuan, bisa dihindari. 2. Penangguhan atau penahanan risiko, risk retention.
Alternatif lain dari manajemen risiko adalah perusahaan menanggung sendiri risiko yang muncul, menahan risiko tersebut atau risk retention. Materi 5 yaitu risiko dan model risiko proyek. Manajemen risiko memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan dari risiko dengan upaya penilaian dan penanganan risiko. Salah satunya untuk meminimalisirnya adalah dengan adanya asuransi keuangan perusahaan yang menunjukkan nilai dari suatu perusahaan dan kegiatan operasional dari suatu perusahaan. Kestabilan dari aset perusahaan adalah hal yang cukup penting dalam jalannya suatu perusahaan, maka untuk menekan risiko kemungkinan yang terjadi diperlukan suatu manajemen risiko keuangan yang baik. Manajemen risiko pada dasarnya dilakukan melalui proses-proses berikut. 1. Mengidentifikasi resiko. 2. Analisa resiko. 3. Prioritas risiko. 4. Merawat risiko. 5. Monitor risiko. Cara menghadapi resiko keuangan. A. Hindari resiko. B. Kurangi resikonya. C. Letakkan resiko di tempat lain. Materi 6 yaitu resiko dan model resiko proyek keuangan. Manajemen risiko merupakan pendekatan yang dilakukan terhadap risiko yaitu dengan memahami, mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko suatu proyek, kemudian mempertimbangkan apa yang akan dilakukan terhadap dampak yang ditimbulkan dan kemungkinan pengalihan risiko kepada pihak lain atau mengurangi risiko yang terjadi. Manajemen risiko adalah semua rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan risiko yaitu perencanaan, planning, penilaian, assessment, penanganan, handling, dan pemantauan, monitoring, risiko. Kersner, 2001. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk mengenali risiko dalam sebuah proyek dan mengembangkan strategi untuk mengurangi atau bahkan menghindarinya. Sebelum melakukan kegiatan identifikasi risiko, terlebih dahulu melakukan perencanaan dengan menetapkan kebijakan risiko dan mengeluarkan perencanaan manajemen risiko. Perencanaan manajemen risiko sangat penting untuk menjamin bahwa tingkatan, jenis, dan kelayakan dari manajemen risiko setara dengan risiko dan kepentingan proyek pada suatu organisasi, diproses dengan masukan, input, A. Faktor lingkungan perusahaan, B. Proses yang dimiliki perusahaan, instansi, C. Pernyataan cakupan proyek, D. Rencana manajemen proyek diproses dengan teknik dan cara, A. Analisis hasil rapat perencanaan, sehingga mengeluarkan hasil dari perencanaan manajemen risiko proyek, yaitu bagaimana manajemen risiko distrukturkan dan dilaksanakan pada proyek. Langkah berikutnya adalah mengidentifikasi risiko yang dilakukan dengan proses berulang-ulang yang input, masukannya adalah A. Faktor lingkungan perusahaan, B. Proses yang dimiliki perusahaan, instansi, C. Pernyataan cakupan proyek, D. Rencana manajemen risiko, E. Rencana manajemen proyek, kemudian diproses dengan menggunakan teknik